Sendok, lebih dari sekedar alat makan. Anda pasti berpikir, sendok, cuma sepotong logam cekung, fungsinya ya cuma alat angkut makanan. Umumnya orang tahu seperti itu, tapi cobalah melihat bentuk cekungan itu dari sudut pandang lain. Misal, dari riwayat kerja si sendok, trauma, dan peran rahasia yang jauh melampaui tugasnya di mangkok Anda. Oke, mari kita mulai. Selamat datang di kisah glow up paling fenomenal sepanjang sejarah alat makan. Perjalanan sendok. Anda mungkin mengira sendok selalu berbentuk seperti yang ada di laci dapur Anda. Anda salah. Dulu, sendok adalah alat makan yang sangat bervariatif dan jujur saja agak kreatif dalam pemakaiannya. Kita mulai dari masa primitif. Pada awalnya, alat berupa sendok bahkan belum dipikirkan. Manusia prasejarah makan soto dengan cara yang sangat efisien, diciduk pakai tangan atau dijilat langsung dari mangkuk. Namun ada masalah, tangan jadi kotor, dan kuah panas itu sakit. Lalu muncullah ide jenius, ambil cangkang kerang, potongan kayu, atau tulang binatang. Bukan karena estetik, tapi karena praktis. Dan jadilah cara manusia dulu menjadikan alat makan sebagai kebutuhan mereka. Seiring berjalannya waktu, sendok naik kelas. Sendok mulai menyadari nilai dirinya sekitar 3000 silam Masehi, terutama di Mesir kuno. Cukup lama untuk alat sendok berpikir bahwa mereka itu istimewa. Di Mesir kuno, sendok terbuat dari gading gajah dan diukir seindah mungkin. Yang menjadi unik adalah pada zaman itu, fungsi sendok justru menjadi barang ritual. Intinya, sendok adalah benda estetik kuno. Dia hadir di makam Firaun, seolah-olah Firaun berpikir, di masa depan, aku butuh sendok yang keren agar bisa untuk makan soto Lamongan. Lalu berubahlah lagi nilai dari sendok. Di abad pertengahan, sendok menjadi simbol status. Di meja bangsawan, sendok Anda bukan hanya alat. Dia adalah sertifikat kekayaan berjalan. Semakin berkilau sendok Anda, semakin tinggi status Anda. Disinilah muncul ungkapan, lahir dengan sendok perak di mulut. Kiasan ini menandakan bahwa seseorang sangat beruntung dalam hal status di kehidupannya, dan sampailah di titik di mana sendok membumi. Segala drama ritual dan pamer kelas sosial ini berakhir saat revolusi industri muncul. Mesin mulai produksi massal sendok, dan yang paling bikin sendok patah hati adalah penemuan baja tahan karat di abad ke-20. Dari yang dulu eksklusif dan penuh gengsi, sendok kini jadi logam murah yang bisa dibeli lusinan di pasar. Nggak ada lagi ritual nyeleneh, nggak ada status sosial, sendok telah melewati masa kejayaan dan kini hidup sederhana. Tapi justru di kesederhanaannya dia tetap setia, nyendok nasi, ngaduk kopi, dan jadi saksi bisu dari drama harian manusia. Sendok sebagai bukti sejarah manusia yang malas. Sendok nggak lahir dari pemikiran berat atau filsafat yang rumit. Dia muncul karena dua hal yang paling malas manusia lakukan saat makan. Pertama, manusia malas menahan panas di tangan mereka. Sendok hadir sebagai penyelamat yang rela kepanasan demi kenyamanan jari-jari manusia. Kedua, dia punya bentuk cekung yang pas buat nyendok nasi, kuah, atau lauk tanpa tumpah-tumpah. Karena itulah dengan adanya sendok, semua tetap di jalur. Dari piring langsung ke mulut, tanpa drama. Sendok berperan juga dalam menjaga kebersihan. Nggak perlu cuci tangan berkali-kali, nggak perlu lap meja atau tisu tiap suapan. Dan yang paling penting, makan lebih cepat dan lebih bersih. Lahir dari kemalasan? Iya, tapi ini juga jadi bukti bahwa malas bisa melahirkan kenyamanan modern. Sendok sebagai pahlawan taktis. Sendok menjadi pahlawan karena dia melakukan pekerjaan yang ditolak oleh alat lain. Sendok itu bukan cuma alat makan, dia adalah pahlawan tak bersuara, yang setiap hari berjuang di medan perang bernama piring makanan. Tanpa sendok, makan sop bisa jadi olahraga ekstrim. Tangan kepanasan, kuah tumpah, dan baju jadi korban. Tapi sendok, dia tetap tenang, nyemplung ke rendang panas, menyelam di soto mendidih, dan tetap keluar dengan elegan. Lucunya, sendok jarang dipuji. Kita lebih sering muji makanan daripada alat yang bantu kita makan. Padahal tanpa sendok, makan bubur bisa jadi tragedi. Tanpa sendok, kuah bakso bisa nyasar ke celana. Sendok juga bukan cuma alat makan, dia adalah multitasker sejati bagai asisten dapur yang siap di keadaan apapun. Bahkan kadang jadi alat ukur darurat kalau sendok takar lagi hilang entah kemana. Kalau dapur ibarat panggung, sendok adalah pemeran utamanya karena dirinya menerima semua pekerjaan di luar pekerjaan aslinya.
Sendok adalah simbol kehidupan yang diam-diam bekerja keras. Filosofinya sederhana, jadi berguna tanpa banyak gaya. Dia nggak peduli bentuknya nggak estetik buat difoto, yang penting tugasnya beres. Tak butuh sorotan, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Sendok adalah simbol keikhlasan setia, tulus dan tak pernah lelah meski dipakai setiap hari. Ingatlah hal ini, jika Anda memegang sendok, Anda bukan cuma pegang alat makan. Anda pegang sejarah, aturan etiket yang rumit, dan simbol kemakmuran yang sudah melalui berbagai drama kelas dunia. Jadi diskusikanlah dengan teman Anda dan share video ini agar Anda dan semua orang tahu apa sih sendok itu.